Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Kurniasa dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 14. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah sistem periodik dan sifat keperiodikan unsur. Yang pertama kita bahas adalah sejarah perkembangan tabel periodik. 1. Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat zat. Terdapat 33 unsur yang telah ditemukan, kemudian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu logam, non-logam, gas, dan tanah. 2. Triade Dobereiner. Johann Dobereiner mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan zat dan kenaikan massa atom. Dobereiner menyatakan bahwa massa unsur yang berada di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang berada di tepi atau kanan-kiri. Pengelompokan ketiga unsur tersebut disebut dengan triade. Kelemahan hukum triade Dobereiner adalah tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip. Ini adalah gambar tabel triade Dobereiner. Lanjut. Yang ketiga adalah Octave Newlands. Pada tahun 1865, John Newlands mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor massa atom. Setelah disusun, Newlands menemukan adanya kemiripan antara unsur pertama dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Karena pola inilah, maka dinamakan hukum Octave Newlands. Hukum Octave dari Newlands tidak dapat digunakan untuk semua unsur, karena mempunyai kelemahan, yaitu hukum Octave hanya sesuai untuk unsur dengan massa atom kecil, sedangkan untuk unsur dengan massa atom besar, ketika disusun, tidak terjadi pengulangan sifat sesuai hukum Octave. 4. Sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, ilmuwan Dmitri Ivanovich Mendeleev menyusun unsur secara mendatar berdasarkan menurut kenaikan atom relatifnya, dan yang memiliki kemiripan sifat diletakkan di bawah unsur sebelumnya. Mendeleev menyusun sistem periodik unsur dengan cara menempatkan unsur ke dalam bentuk baris dan kolom yang disebut sistem periodik unsur bentuk pendek. Lajur tegak atau kolom disebut dengan golongan. Lajur mendatar atau baris disebut dengan periode. Kelemahan tabel periodik Mendeleev. Tabel periodik unsur Mendeleev mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa urutan unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatif. Misalnya Te yang bernomor 128 ditempatkan sebelum I yang bernomor 127. Yang kedua, triade besi, triade platina ringan, dan triade platina dimasukkan ke dalam golongan 8. Di antara unsur-unsur golongan ini, hanya Ru dan Os yang punya valensi 8. Ini adalah gambar tabel periodik Mendeleev. Yang kelima, sistem periodik modern. Henry Moseley telah berhasil menyempurnakan kelemahan tabel periodik Mendeleev. Moseley menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Tabel periodik Moseley dikenal dengan sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Lajur horizontal disebut dengan periode, sedangkan lajur vertikal disebut dengan golongan. Terdapat 7 periode dan 8 golongan yang dituliskan dengan angka Romawi dalam sistem periodik modern. Setiap kolom dalam tabel periodik unsur terdapat informasi tentang unsur tersebut, yaitu nomor atom, nomor massa, nomor unsur, lambang unsur, dan lain-lain. Berikut adalah gambar tabel periodik modern yang masih kita gunakan sampai saat ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah sifat-sifat keperiodikan unsur. 1. Jari-jari. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit paling luarnya. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atom akan semakin besar. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil. Ini tabel jari-jari atom. 2. Afinitas elektron.
Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan ketika suatu atom menerima elektron. Kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka afinitas elektron akan semakin kecil. Kecenderungan afinitas elektron jika dalam suatu periode adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka afinitas elektron akan semakin besar. Ini gambar afinitas elektron. 3. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari luarnya. Kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka energi ionisasi akan semakin kecil. Kecenderungan energi ionisasi jika dalam satu periode adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom, maka energi ionisasi akan semakin besar. Ini adalah gambar energi ionisasi. 4. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron dari atom lain dalam senyawanya. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan akan semakin besar. Jika dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifan akan semakin kecil. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.